Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab teorema Taylor. Kali ini kita akan melihat kaitannya dengan metode Newton. Mungkin yang telah mempelajari tentang metode numerik, sebagaimana halnya di metode numerik dipelajari metode bisection yang telah kita pelajari juga modelnya ketika membuktikan teorema letak akar, teorema 535. Di sini kita akan mempelajari konsep metode Newton, dan di sini kelihatan metode Newton, dan di sini nanti kelihatan jaminannya bahwa memang metode ini lebih cepat mencapai titik konvergenannya. Kalau kita lihat dari sisi konvergennya, kalau kita lihat dari sisi metode numeriknya, lebih cepat mencapai titik akurasinya dengan iterasi yang tidak sebanyak di metode bisection. Baik, kita coba lihat dulu konstruksinya, konstruksi dari bentuk iterasinya yang ada di metode Newton. Di sini sebenarnya konsep yang diberikan adalah bagaimana cara menentukan akarnya dengan menggunakan metode garis singgung. Jadi tentu yang diperhatikan adalah gradiennya. Kita lihat dulu seperti ini. Misalnya kita punya f yang merupakan fungsi terdiferensial dan mempunyai akar r, artinya pembuat nolnya di r, dan misalkan x1 sebagai titik awalnya, titik awal perkiraan kita. Artinya kan saat kita melakukan iterasi, kita punya nilai inisial atau nilai awal yang kita masukkan, dan itu nanti yang kita teruskan lakukan, mungkin bisa dibilang mirip dengan secara rekursif kita lakukan. Akhirnya kita peroleh titik x2, pola x3 dan seterusnya dengan pola tertentu. Nah, kita akan lihat di sini garis singgung grafik f di titik koordinat x1, fx1. Berarti kalau kita lihat gambar di bawah ini, di sini garis singgungnya di sini itu persamaan garis singgungnya adalah yang ini. Cukup digunakan rumus persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya dan melalui satu titik akan kita peroleh bentuk ini. Saya kira itu cukup mudah dilakukan. Kemudian kita cari perpotongan garis ini, garis yang ini terhadap sumbu x, artinya apa? Kalau kita lihat di gambar ini, saya ubah dulu, ini garis yang warna biru ini, berarti kita cari x2 nya ya, perpotongannya seperti itu. Caranya itu diperoleh adalah dengan mengambil y nya 0, karena kan perpotongan sumbu x berarti y nya 0. Akan diperoleh nanti bentuk ini, x2 sama dengan x1 kurang fx1 per f aksen x2. Kemudian misalnya kita sudah punya x2 nya. Nah, kita lihat ternyata titik x2 nanti koordinatnya itu semakin ke bawah. Saya buat lagi misalnya di sini. Ini kan nanti x2 nya di sini. Nah, tentu di sini punya lagi gradien. Akhirnya kita gunakan konsep yang sama seperti sebelumnya. Kita nanti juga akan memperoleh lagi persamaan garis yang melalui. Jadi kita akan peroleh lagi garis yang melalui x2, fx2. Yang tadi ini kan melalui x1, fx1 dengan gradien m-nya tadi ini f aksen x1 kan. Yang ini gradiennya f aksen x2, sehingga diperoleh bentuk bahwa nanti ini x3 adalah, jadi nanti dari sini diperoleh x3, yaitu perpotongan antara garis ini dengan sumbu x. Berarti apa yang kita lakukan? Dinolkan juga ya. Persamaannya ini kan seperti ini, y sama dengan fx2 tambah f aksen x2 dikali x kurang x2.
nolkan juga ininya, ambil juga ini 0, nanti dapat X3 yang kita anggap nanti X ini jadi X3 sama dengan X2 kurang Fx1 per F aksen X2 sini, Fs2, seperti itu. Akhirnya kita sudah punya lagi X3 yang di sini sebagai perpotongannya dengan rumusan seperti ini ya, nilai X3 nya ini F aksen sini, mirip pokoknya. Kalau kita lihat dari gambar, semakin kita lakukan seperti itu semakin turun ininya garisnya. Tentu kalau kita perhatikan pergerakan X1 ke X2 ini, X1 ke X2 semakin menuju ke R, ini kan R nya ini menuju R. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya kan modelnya begini, misalnya ini misalnya apalagi sumbu X nya, berarti kan ini R nya. Kalau kita mulai di atas sini berarti kita mulai dengan gradien seperti ini, sehingga nanti perpotongannya di sini. Selanjutnya dapat lagi ya, anggaplah ini X1 nya, saya simulasikan ini X2 nya, berarti kita buat lagi di sini, dapat lagi garis singgungnya di sini, titik ini garis singgungnya tadi di sini. Nah, dapat lagi titik di sini X3, ini dapat lagi di sini garis singgungnya di sini lagi, dapat lagi X4. Nah, dapat kita lihat bahwa semakin ke bawah semakin cepat titik X1, X2, X3 atau Xn nya menuju ke R ini pergerakannya. Berbeda dengan bisection itu relatif lebih lambat dibandingkan ini. Bisection kan kalau saya tidak salah ingat, misalnya gambarnya sama seperti ini, dia kan konsepnya kita ambil ini R nya, kita ambil titik di kiri dan di kanannya, katakanlah di sini X1 di sini X2, kemudian dipilih pertengahan yang jaraknya lebih kecil, nanti dapat ini bagi duanya, bisection ini, atau bagaimana, saya agak lupa juga sebenarnya, jelas bagi dua seperti itu modelnya. Pokoknya kalau ini kita coba mungkin bisa lihat ya. Ya, ini yang saya maksud metode bisectionnya, seperti ini modelnya. Ya, ternyata begini kurang lebihnya. Kalau kita bisa gambarkan itu kurang lebih begini maksudnya yang ada di sini kan. Ini metode bisectionnya. Berarti kurang lebih itu kalau kita mau gambarkan, katakanlah ini seperti ini kurvanya. Ini sumbu X nya, kemudian AB nya ini. Yang dilakukan adalah ambil tengahnya AB dulu gitu. Kemudian anggaplah ini tengahnya jadi C. Hitung FC nya sama FA nya. Dapat di sini FC, sini dapat FA. Dapat juga nanti tadi FB nya. Nah, bandingkan yang mana yang beda tanda lagi. Ternyata di sini yang berbeda tanda adalah FC dengan FA, berarti A dengan C lagi diambil tengahnya, katakanlah di sini D. Cari lagi FD nya, yang mana lagi beda tanda antara FC, FD dengan FA. Ternyata FD dengan FC lagi, berarti dapat lagi sini tengahnya, begitu seterusnya. Berbeda dengan yang tadi, itu pergerakannya ini ke sini langsung, kemudian ambil di sini, ini nanti bergerak lagi ke sini. Jadi kentara bahwa lebih cepat metode Newton, seperti itu. Kita lanjutkan. Sehingga dengan menggunakan metode yang seperti itu secara induktif terus-menerus akan diperoleh bentuk secara umum seperti ini. Yang ada di sini Xn tambah 1 ini. Jadi ini rumusan umum untuk formula iterasi dari metode Newton. Sebenarnya metode Newton ini diambil dari nama penemunya, Isaac Newton, karena Isaac Newton yang menemukan konsep atau iterasi ini untuk mencari akar. Sekarang kita akan melihat bahwa apa yang menjadi kunci pokok atau yang menjadi pokok dari kevalidan metode ini, yaitu teorema Taylor. Nah, teorema ini nanti yang kita gunakan pada saat membuktikan metode Newton ini. Kita akan lihat teoremanya berikut ini. Teorema 647. Misalkan I interval tutup AB, fungsi F dari I ke R
terdiferensial 2 kali. Jadi fungsi f itu terdiferensial 2 kali pada i. Artinya diferensial pertamanya ada, turunan pertamanya ada, turunan keduanya juga ada. Kemudian misalkan juga nilai f di a dikali nilai f di b hasilnya negatif. Artinya beda tanda. Itu dulu pertama syaratnya, intervalnya. Dan juga kita punya konstanta m dan m kapital, sehingga mutlak f aksen x itu lebih dari atau sama dengan m lebih dari 0, dan mutlak turunan kedua f di x itu kurang dari atau sama dengan m kapital untuk semua x elemen i. Artinya bisa kita katakan bahwa turunan pertamanya, mutlak dari turunan pertamanya di interval i itu punya nilai terkecil, katakan paling tidaknya nilai terkecilnya m, sedangkan mutlak turunan keduanya punya nilai terbesar yaitu kapital M pada i. Sekarang kita lanjutkan, dan misalkan juga K sama dengan, kita definisikan K maksudnya di sini yaitu M per 2M. Hal ini mungkin karena M kapital ini kan pembilang, kemudian M kecil ini lebih dari 0, makanya masih real. Maka teorema ini mengatakan bahwa terdapat suatu subinterval I bintang yang memuat akar R dari F. Artinya R kecil ini adalah pembuat 0 dari fungsi F. Sehingga sebarang X1 elemen I bintang, untuk sebarang X1 elemen I bintang, maksudnya kita ambil titik inisialnya tadi ini. Jika kita punya X1 sembarang titik I bintang, titik di I bintang, barisan Xn yang didefinisikan oleh ini, dan setiap anggota dari barisan Xn itu yang berada di I bintang, dan Xn ini konvergen ke R. Atau kita bisa katakan teoremanya P-nya itu sampai di sini ya, bisa dikatakan seperti itu. Sampai di sini. Kalau kita punya informasi sampai yang hijau ini, maka dijamin kita bisa menemukan subinterval I bintang yang memuat pembuat 0 F-nya atau akar dari F-nya yaitu R kecil. Sehingga setiap X1 elemen I bintang, barisan Xn yang termuat di I bintang itu berlaku ini, sifatnya ini, dan konvergen ke R. Lebih lanjut, sifat yang lainnya itu seperti ini. Nah, kita coba lihat buktinya. Karena di sini diketahui bahwa FA kali FB itu kurang dari 0, maka FA dan FB pasti beda tanda. Mungkin kalau memang FA-nya negatif, maka FB-nya positif, begitu juga sebaliknya. Karena itu, menurut teorema 535, teorema di konsep kekontinuan, dijamin adanya R. Karena kan fungsinya tadi pasti kontinu. Mengapa pasti kontinu? Kan terdiferensial. Terdiferensial kan syarat cukup dari kekontinuan. Sehingga dijamin bahwa kontinu, maka saya kira ini sudah jelas bahwa memenuhi syarat-syarat hipotesis untuk menggunakan teorema 535. Artinya apa? Kita bisa jamin keberadaan R akarnya, yaitu R sehingga FR-nya sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Karena turunan pertama tidak pernah 0 pada I. Kenapa demikian? Turunan pertamanya tidak pernah 0 ini. Bisa dilihat di sini. Turunan pertamanya selalu lebih besar dari 0 mutlaknya. Berarti kan tidak pernah 0. Menurut teorema teorema Rolle 623, maka F pasti tidak pernah 0 pada I. Artinya begini, untuk setiap X elemen I, Fx pasti tidak 0. Itu maksudnya vanish di sini. Itu bisa dicek dengan menggunakan teorema Rolle. Selanjutnya kita lihat di sini. Misalnya kita punya X aksen elemen I sebarang. Dengan menggunakan konsep teorema Taylor, maka dijamin ada C aksen antara X aksen dan R yang memenuhi ini.
Jadi ini kita gunakan Rn-nya, remindernya R1. Ini sisaannya. Salah, bukan di situ kotaknya. Ini polinomialnya di sini. Ini polinomialnya P1, ini R1X. Dalam hal ini sisaannya ya. Mungkin lebih tepatnya di sini dia polinomialnya dalam R ya, sepertinya. Oh iya, di sini lebih tepatnya dalam R. Kita lihat di sini kan R. Sini R. Berarti ini dalam R remindernya. Sama polinomialnya. Nah, kemudian dari sini kita tinggal gunakan aljabar sederhana, akan diperoleh bentuk ini. Minus fx1 itu sama dengan yang ini. Ruas kanannya fx aksen ya, ini bukan x1. Kita peroleh bentuk itu. Kemudian kita bisa menggunakan metode Newton untuk mendapatkan ininya, apalagi x yang keduanya. Nanti kita namakan x double aksen. Menggunakan metode Newton itu diperoleh bentuk ini. Kemudian selanjutnya nanti dengan menggunakan perhitungan yang ini, yang cukup sederhana juga, kita akan peroleh hasil ini. Jadi sisa ini ganti dengan yang ada di sini. Ini ubah saja dulu ini menjadi. Jadi ini cari di sini, cari min fx aksen per f aksen x aksennya. Ini kan bisa dicari. Tinggal bagi semua dengan f aksen x aksen, akan didapat bentuk ini. Seperti itu. Minusnya maksudnya, supaya di sini kan nanti minus, sehingga di sini nanti positif. Saya kira begitu. Kemudian kita selesaikan yang ini, sederhanakan. Di sini sama-sama x aksen, sehingga nanti sederhananya di bawah ini dengan aljabar biasa. Kemudian karena C aksen anggota I, dan menurut apa yang diketahui di atas bahwa F aksen dan F double aksen itu punya batas, di mana F aksen itu batasnya adalah M kecil ini, batas ini nilainya tidak pernah di bawah M kecil mutlaknya. Kemudian F double aksen juga nilainya mutlaknya itu tidak pernah lebih dari M kapital. Maka kita bisa mengasumsikan atau menggunakan asumsi yang ada juga di atas, yaitu K sama dengan M per 2M. Sehingga dengan itu kita peroleh ketersamaan di bawah ini. Detailnya bagaimana? Bisa dilihat di sini detailnya. Ini kita kan punya F aksen X itu nilainya lebih besar sama dengan M. Kita juga punya F double aksen X, ini semuanya pada I, kurang dari sama dengan M kapital. Berarti yang ini nilainya, C aksen ini kan salah satu dari X yang ada di I, kurang dari sama dengan M. Sedangkan yang ini nilainya lebih besar dari sama dengan M kecil. Berarti kalau jadi penyebut menjadi kurang dari sama dengan juga. Makanya di sini dapat, di sini nanti menjadi kurang dari sama dengan 1/2 M per 2M X aksen R kuadrat. Akhirnya kita peroleh inilah K-nya kan, ini K-nya. Makanya dapat yang di bawah sini. Saya kira begitu, cukup jelas juga. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya kita pilih delta yang sangat kecil, sedemikian sehingga delta ini itu kurang dari 1/k-nya, ini kurang dari 1/k. Tentu ini bisa dilakukan karena sifat dari real seperti itu. Jadi seberapapun kecilnya itu 1/k, selama dia masih real, maka selalu bisa kita temukan bilangan positif yang berada di bawahnya, yang lebih kecil nilainya daripada dia, karena dia kan positif juga di sini ceritanya. Kemudian kita ambil interval ini, interval yang memenuhi ini ya, yang memenuhi delta ini.
kita buat interval R kurang delta, R tambah delta seperti ini, yang memenuhi tadi. Deltanya mesti di bawah 1/k. Sedemikian sehingga delta yang di bawah 1/k itu kita buat interval ini dengan catatan berakibat juga di sini haruslah, bukan berakibat sih, yang memungkinkan I bintang ini subset dari I. Kita buat seperti itu. Saya rasa itu tidak ada masalah, pasti bisa dilakukan. Kemudian dari sini kita mulai mengkonstruksi xn yang seperti tadi di atas, sifatnya di atas. Jadi kita gunakan sifat-sifat yang ada di atas untuk mengkonstruksi xn-nya. Maka kalau kita punya xn elemen I bintang, nanti akan kita peroleh xn kurang r-nya itu pasti kurang dari sama dengan delta. Saya kira ini cukup jelas di sini. Kita bisa lihat kalau xn-nya itu terletak antara r kurang delta, r tambah delta. Artinya kan berarti xn itu antara r tambah delta dengan r kurang delta. Menurut sifat nilai mutlak berarti Sn kurang r itu kurang dari delta nilainya. Kurang dari sama dengan, karena dia pakai kurung siku ya. Kurang dari sama dengan, makanya ini dijamin ini. Sehingga berdasarkan bentuk yang 7 yang ini, kita bisa peroleh ini xn tambah 1 kurang r itu kecil sama dengan xn kurang r pangkat 2 menurut yang ini yang tadi kita peroleh. Kemudian xn kurang r ini nilainya, karena kita ambil di I bintang, itu nilainya kurang dari atau sama dengan delta, karena dia kuadrat berarti k dikali delta kuadrat. Nah, kemudian ingat deltanya tadi itu kurang dari 1/k, berarti k delta kuadrat nanti kurang dari k dikali 1/k kali delta, seperti itu. Sehingga kita peroleh ini kurang dari delta ini. Akibatnya apa? Berarti xn tambah satunya juga masih terletak di I bintang ini. Berarti semua xn-nya nanti bisa dibilang terletak semua di I bintang. Karena itu kita simpulkan bahwa jika kita memilih sebarang x1 di I bintang, maka nanti pasti x2-nya berada di I bintang. Begitu seterusnya, semua xn-nya nanti akan berada di bintang. Intinya yang penting ini ambil dulu ini yang berada di I bintang, x1-nya. Nanti x selanjutnya akan otomatis, karena kita konstruksinya seperti itu. Untuk setiap n-nya nanti seperti itu. Juga kalau kita lihat bahwa ketika x1-nya berada di I bintang dengan menggunakan induksi yang sederhana, kita akan peroleh bentuk ini. Hal itu kalau mau dilihat metodenya kurang lebih seperti ini. Kita coba teruskan yang ada ini, yang di sini, yang ada di atasnya, yang ini kita coba teruskan ini. Ini kan kita punya s tambah 1 kurang r kurang dari sama dengan k xn kurang r kuadrat. Kemudian ini nilainya kurang dari, gunakan ini lagi. Ya, gunakan sampai di x1. Tapi kita ambil 1 kurang dari delta ini dulu seperti ini. K delta xn kurang r. Nah, baru kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini. Sebentar. Kita gunakan di sini. Akibatnya apa? Ini nanti kurang dari sama dengan K delta, yang ini kurang dari K ini xn kurang 1 kurang r kuadrat, seperti itu. Akhirnya nanti akan diperoleh bentuk K delta kuadrat di sini kurang dari K delta kuadrat xn kurang 1 kurang r kuadrat, sehingga bisa dilihat di sininya kalau minus 1, di sini kuadrat. Jadi yang kita bisa simpulkan, kalau di sini 1, nah di sini nanti kan kalau 3, kalau di sininya nanti 3, pasti di sini nanti xn kurang 2. Berarti minusnya selalu seperti itu. Sehingga kalau kita punya nanti di sini n pangkatnya, maka di bawahnya harusnya minus
pokoknya ketemunya nanti 1 lah mungkin ya kalau kita teruskan. Silahkan dicoba sendiri yang itunya. Kemudian mengingat fakta bahwa K kali delta itu kurang dari 1, ini kurang dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa bentuk yang terakhir kita peroleh tadi itu konvergen atau limitnya ada. Saya kira ini sudah ditemukan sifat limit. Ini kan K deltanya ini pangkat N bentuk barisannya, sehingga Xn pasti konvergen ke R, terbukti. Nah, sekarang kita lihat contoh kaitan dengan teorema ini, metode Newton. Kita akan mengilustrasikan metode Newton untuk mendapatkan nilai pendekatan dari akar 2. Didefinisikan dulu fungsi f x kuadrat kurang 2 untuk setiap x elemen real. Kita ingin mencari akar positifnya, yaitu pembuat nolnya fx atau yang mengakibatkan fx sama dengan 0 kan, seperti itu. Turunannya kan 2x, kemudian gunakan iterasi dapat ini. Jika kita ambil x1 nya sama dengan 1 sebagai nilai awal kita akan mendapatkan x2 nya seperti ini, kemudian x3 nya seperti ini, sampai nanti kalau kita hitung x5 nya yang ini. Nah, x5 ini kita bisa bilang nilainya benar di 8 angka. Saya kurang ini juga jelas apakah, silahkan dicek nilai aslinya akar 2 yang paling dekatnya, bentuk desimalnya, apakah maksudnya mulai dari 1, tapi itu saya kira tidak ada masalah. Intinya di sini semakin jauh barisannya, sukunya, semakin dekat nilainya dengan nilai aslinya. Artinya apa? Akurasinya semakin besar, errornya semakin kecil. Kita lihat dulu penjelasannya bagian A. Kalau misalnya kita punya En sama dengan ini, Xn kurang R, sebagai kesalahan dari pendekatan R, artinya errornya, maka bentuk ketaksamaan 6 tadi yang mana ya? Yang ini. Ketaksamaan 6. Yang mirip modelnya dengan ini kan, yang mirip dengan ini, cuma dia pakai N di sana. Ketaksamaan 6, maka kita bisa tulis bentuknya seperti ini, mutlak KEN tambah 1 kurang dari sama dengan KEN kuadrat. Akibatnya apa? Kalau kita menginginkan errornya kurang dari 10 pangkat minus M, seperti itu, anggaplah seperti itu yang kita inginkan. Nanti untuk iterasi yang kedua, suku keduanya nanti akan menghasilkan error yang lebih akurat, akurasinya menjadi lebih ini lagi, lebih tinggi lagi karena errornya menjadi lebih kecil. Ini double. Tadinya cuma 10 pangkat minus M, sekarang 10 pangkat minus 2M. Double-nya pun itu double per 10 ya, per pangkat 2M-nya. Artinya sangat tinggi perubahannya, akurasinya. Makanya kita katakan metode ini memang cepat dalam mendekati nilai aslinya. Dan kadang kita katakan ini, menurut ini barisan yang dibangun oleh metode Newton ini kadang dikatakan sebagai konvergenan kuadratikali, artinya secara double begitu kuadrat, akurasinya semakin bagus. Kemudian pada praktiknya sendiri, penggunaan metode ini juga tentu punya sedikit kelemahan, namun ini bisa diakali sebenarnya kalau kita pandai-pandai memilih nilai awalnya. Nah, terkadang kita salah memilih nilai awal sehingga tidak ketemu jawabannya. Di sini dijelaskan ada 2 kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, ketika kita memilih X1 yang mengakibatkan nanti titik di sini, pada saat dibuat gradiennya, itu gradiennya akan sama dengan yang ada di garis sebelumnya, sehingga didapatkan X2 di sini. Gradiennya ini nanti sama dengan yang ini. Jadi awalnya kita punya garis biru misalnya, gradiennya ada, kemudian kita temukan X2 dari garis biru. Ternyata setelah kita buat garisnya, singgungnya di X2, dapat ini gradiennya sama, sehingga diulang-ulang terus akan seperti itu terus jawabannya.
Jadi berulang saja X1, X2, X1, X2, X2 sehingga tidak nanti begini barisannya X1, X2, X1, X2. Tidak ketemu jawabannya. Makanya kalau temukan kasus seperti ini ganti nilai inisialnya. Apakah nilainya diturunkan ke sini atau dinaikkan? Coba saja yang mana yang memungkinkan. Tentu ini tidak sulit karena kita menggunakan komputer dalam hal ini, komputasinya kan. Kemudian masalah yang kedua adalah ketika xn-nya yang kita dapat adalah kita menghitung di posisi yang asimtot, bisa dibilang begitu. Kan misalnya yang ini, anggaplah kita ambil x1-nya di sini. Ketika kita buat garis singgunya nanti dapat x2-nya di sini. Semakin ke sana dapat lagi di sini. Di sini nanti ke sana lagi. Tapi di sana nanti asimtot, tidak akan ketemu sampai di sana. Karena xn-nya ini menuju tak hingga kalau kita lihat. Nah, kalau seperti ini mestinya cari ubah inisialnya. Nah, untuk mendapatkannya ya mestinya inisialnya di sini. Di sini. Dapat di sini nanti. Sini mungkin. Nanti di sini dapat lagi di sini. Di sini dapat lagi ya, seperti itu. Jadi mestinya dimulai dari sini. Seperti itu maksudnya. Saya kira seperti itu untuk materi metode Newton.